Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Abdul Rahman Blog. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana kelanjutan dari desain yang sudah kita lakukan ya. Kemarin kita sudah uh, buat beberapa desain yaitu yang banyak ya, banyak hal ada logo, kemudian ada tombol portfolio, kemudian ada kita membuat sebuah button dari icon-icon sosial media. Kali ini kita akan membuat supaya icon-icon di media sosial itu bisa diklik dan mengarah ke media sosial. Kemudian setelah itu kita akan membuat desain dari tampilan portfolio. Tombol portfolio jika diklik maka akan masuk ke dalam halaman portfolio. Ini nanti kita akan coba desain. Baik, langsung saja kita mulai tutorialnya. Check it out ya. Ini saya kecilkan dulu. Ya, rapi gitu ya. Oke, pertama-tama berarti kita fokusnya adalah penyelesaian dulu tombol-tombol ini supaya bisa ini ya, tombol ini saya perbesar. Jika tombol ini diklik, maka tombol ini akan mengarah ke Facebook, kemudian ke Instagram dan sampai ke GitHub. Ini supaya rapi, kita coba presisikan dulu ya desainnya kanan kirinya supaya tidak ada yang bisa eh, panjang sebelah ya. Ini jaraknya kayaknya memang tidak presisi. Ya, kita atur-atur dulu. So, kalau mau buat presisi, kita bisa menggunakan teknik ini sih. Ya, jaraknya ini kita akan coba. Maka setiap ini harus berjarak seperti ini. Nah, ini kan kurang ke sini ya. Oke. Kemudian ini juga pakai line ya. Ini cara-cara manual. Jadi, ini sangat membantu. Ini artinya sudah presisi ya. Nah, biar supaya ini tombol-tombol ini bisa berpindah halaman ketika diklik ya, maka pertama kita harus memberikan yang namanya instance name ya. Ini di sini kalau kita cek, nah ini ya ada instance name di sini sebelah kanan pojok ini ya. Jika tombol ini diklik, maka dia akan mengarahkan bahwa ini button ya. Kemudian dia belum ada apa namanya instance name. Instance name ini adalah nama lain lah istilahnya gitu ya. Kita memberikan nama lain dari tombol ini apa gitu. Walaupun sebenarnya button ini untuk nama button ini sudah ada ya ini di dalam library kita. Kita kemarin sudah siapkan kalau nggak salah ini ada button Facebook gitu ya. Ini button GitHub, ini button Instagram, button portfolio dan segala macam. Tapi biar makin gampang mendeteksinya, kita tinggal klik ini baru kita kasih di sini namanya instance name-nya kita tulis aja btn underscore Facebook gitu. Facebook. Ini untuk memvalidasi bahwasanya ini adalah button Facebook. Kita memberi nama lain ya. Kemudian ini Instagram berarti kita tulis btn underscore Instagram. Kemudian di YouTube sama kita kasih btn underscore YouTube. YouTube ya. Kemudian di GitHub kita kasih btn underscore GitHub. Nah, seperti ini ya. Langkah selanjutnya ini pastikan dulu sudah punya instance name ya. Langkah selanjutnya kita fokus dalam pemberian eh, apa ya istilahnya code ya, sedikit coding sedikit lah. Tapi bedanya kalau di Adobe Animate kita codingnya nggak seribet dengan aplikasi-aplikasi yang lain ya. Kita biasa menggunakan framework Laravel ya dengan segala kerumitan MVC-nya. Nah, sekarang kita tinggal klik 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 saja langsung selesai gitu ya. Kita contohkan di halaman Facebook ini. Nah, ada dalam Adobe Animate itu ada namanya code snippet artinya istilahnya kalau dalam bahasa pemrogramannya itu kita siapkan dulu. Sudah ada code-code otomatis yang sudah kita siapkan sebelumnya. Bedanya kalau di Adobe Animate kita nggak perlu bikin, tapi Adobe Animate udah menyiapkannya gitu ya. Tapi kalau di misalnya di VS Code, aplikasi-aplikasi editor text editor itu kita siapkan dulu nih
Misalnya kalau kita klik PHP, maka munculnya akan PHP beserta tanda PHP-nya ya, di dua kurung, tanda tanya, PHP, tutup tanda tanya, tutup kurung, lah segala macam lah. Tapi kalau di sini kita tidak perlu mengetikkan sesuatu, tapi kita sudah disiapkan. Caranya kita klik Windows, kemudian di checklist dulu bagian code snippet gitu ya. Nah, ini kalian klik ya. Nah, ini di sini, di bagian sini, code snippet pastikan sudah terchecklist. Maka nanti jika di checklist di sini ada nih muncul di sebelah kanan atau enggak dia muncul di layar, baru kalian pindahkan ke dalam stack sini gitu. Di sini ada HTML5 canvas dan ActionScript. Kalau ActionScript ini biasanya untuk ActionScript 3.0 ya. Tapi karena kita menggunakan sticknya HTML kan, HTML5 canvas, kita nanti pakai ini. Nah, caranya gimana? Nah, caranya gampang banget. Kalian klik dulu tombol Facebook ini, ya, tombol Facebook. Kemudian kalian klik code snippetnya, foldernya. Kemudian diklik HTML5 Canvas. Kemudian pilih Action. Di Action ini ada tulisan klik to go to web page. Artinya kita akan mengarah ke halaman web, gitu ya, halaman web yang kita inginkan. Gitu. Caranya tinggal diklik dua kali saja di tombol jangan pastikan ini udah diklik ya. Klik buttonnya, kemudian klik dua kali di sini. Nah, maka dia akan diarahkan nih, diarahkan ke action ya di folder di layer action ya. Ini diarahkan ke sini ya kalau kita perbesar kita bisa cek ya. Ini kita perbesar aja biar kelihatan gitu. Nah, ini ada apa namanya JavaScript sebenarnya ya, kode-kode JavaScript ya gitu ada this btn Facebook. Nah, ini adalah instant name yang sudah kita bikin tadi ya. Kemudian add event listener artinya ketika ada event apa di tombol itu diklik, nah eventnya adalah klik. Kemudian ini menjalankan fungsinya adalah klik to go to web page. Nah, ini artinya menjalankan fungsi. Apa fungsinya? Jadi di function F1 klik to go to web page ini nanti akan membuka halaman web di alamat ini gitu. Nah, di alamat yang kita inginkan. Nah, sebelumnya saya sudah siapkan nih. Di sini ada sosial media saya, ya, ada Facebook. Ini pertama adalah Facebook. Kita copy dulu ya, kita copy Facebook. Lalu kita pastekan di sini. Paste. Nah, gitu ya. Kemudian kita Ctrl S, kemudian ini kita close saja, tidak masalah. Lalu kita eh, pada keyboard tekan Ctrl Enter untuk mengecek apakah tombol itu sudah berhasil kita eh, pindahkan ke web gitu ya. Maka ini kalau kita full kan, ya ini yang sudah kemarin kita bikin. Kalau kita klik di sini Facebook, nah maka dia akan pergi ke halaman Facebook. Facebook kita tentunya ya. Atau kalian mau ngasih Facebook orang lain juga boleh. Tapi saya sarankan ini kan portfolio kita, jadi kita kasih saja Facebook, alamat Facebook kita. Oke ya, itu fungsi-fungsinya yang sudah kita bikin. Ini kita close dulu deh. Nah, ini seperti ini. Mantap ya, jadi ini bisa berhasil. Nah, lalu selanjutnya kita kasih selanjutnya yang lain nih. Yang lain juga kita beri efek tuh. Bukan efek ya, kita beri code-nya ya. Jadi klik go to webpack. Kemudian ini tadi apa Instagram ya. Di sini ada keterangan BTN Instagram, berarti alamat webnya kita kasih yang Instagram. Copy ya, kita kasih di sini Instagram. Kemudian kita close. YouTube juga kita kasih klik dua kali. Nah, di sini ada YouTube saya. Kalian klik saja, pindahkan di sini, paste. Kemudian yang terakhir ini saya copy dulu. Ada GitHub ya, akun GitHub saya. Klik, baru di sini kita kasih kembali, baru di paste. Ctrl S, kita close, lalu kita refresh. Ini yang di sini. Coba kita klik Instagram. Jika tidak ada efek, berarti kita harus Ctrl Enter ya. Nah, Ctrl Enter sebentar.
Nggak lama kan prosesnya cepat. Lalu kita tunggu dulu halamannya. Loh, kenapa nih? Kalau nggak muncul, kita close dulu deh. Kenapa dia tidak muncul? Kontrol Enter kembali. Wais, kok nggak muncul? Coba dulu ya, kita setting dulu. Kita cek lagi. Kenapa tidak muncul? Nah, nanti tadi masih error karena ada beberapa code-nya yang tidak benar tadi ya. Ini sudah dibenerin. Jadi kalau kita klik action di sini, nah ini harus sesuai ya. Di sini harus ada tombol tombol kurung kural tutupnya harus jelas. Jadi ada beberapa yang nyambung gitu ya. Nah, ini bisa kalian delete aja yang nggak penting-penting ini ya. Ini bisa kalian delete, ini juga bisa di delete biar tidak terlalu rame gitu ya, code-nya biar rapi gitu. Ini bisa di deletein aja satu-satu nggak masalah. Nah, ya, sorry. Ikutin atau malah gua. Ini bisa kita ini ya delete biar rapi gitu ya, biar nggak terlalu bingung lagi banyak banget ini code-code-nya gitu ya. Kemudian kita Control Enter, kita cek apakah sudah berhasil. Nah, ini berhasil ya. Ini sudah kalah. Kita klik ke Facebook gitu ya. Kemudian ini kita klik sudah ke Instagram, yang ini ke YouTube, dan yang ini ke GitHub. Oke, berhasil ya. Berarti kita sudah selesai membuat tombol sosial medianya gitu. Kita close saja. Berarti ini sudah berhasil mengarah ya. Kita sudah mengarahkan sesuai URL-nya. Nah, langkah selanjutnya, nanti juga kalian bisa kembangkan ya, ini tombolnya kan belum ada animasi, silahkan kalian animasikan. Baru selanjutnya, kita akan coba memindahkan. Jadi, logikanya, nanti ketika halaman portfolio ini saya klik, maka dia akan pergi ke halaman eh, berikutnya gitu ya. Nah, caranya gimana gitu? Nah, caranya seperti ini. Kita pindahkan dia ke frame 25 semuanya ya. Jadi ini kita insert keyframe di sini ya. Kita klik ya di dalam action sini, kemudian tekan shift ya dari sini, lalu klik kanan insert keyframe. Nah, lalu dia akan membuat sebuah objek dua objek di sini ada frame 20 sama tampilannya. Nah, di frame 25 ini nanti kita akan pergi ke frame 25 untuk menampilkan halaman eh, portfolionya ya, halaman portfolionya. Namun sebelumnya kita harus pastikan dulu nih. Jadi kita akan memberi sebuah efek gitu ya, sebuah animasi. Jadi ketika tombol ini diklik, maka nanti dia akan pergi ke halaman 25 dan halamannya akan menjadi warna putih kosong dulu deh gitu ya. Karena kita akan coba desain gitu nanti. Jadi halaman putih kosong. Lalu bagaimana caranya? Jadi ini semua kita jadikan dia sebagai classic twin semua. Nah, ya, semua ya ini jadi classic twin. Nah, supaya apa? Supaya gampang. Jadi di posisi ini nanti kita tinggal geser-geser saja nih. Misalnya kan gini ya. Jadi begitu diklik langsung portfolio ini nanti yang sebelah sini akan bergeser pindah-pindah dulu ya. Atau enggak kita buat dia alpanya 0 gitu. Alpanya 0. Nah, coba aja kita cek ya. Alfanya kita nolkan. Nah, di sosial media sudah satu-satu aja ya. Mulai dari Line. Kalau Line kayaknya Line ini isinya apa? Oh, Line isinya itu. Oh, boleh deh kita nonkan dulu semua. Sorry kok non. Kita klik dulu ya di sini alfanya. Ini supaya biar enak. Kita buka aja dulu semua kuncinya biar dia bisa diklik. Nah, ini kita kasih alfa juga, alfanya 0, kemudian tadi awan juga sama, kita kasih alfa 0, kita klik dulu awannya biar dia bisa diklik alfanya. Kemudian atau lagi ya ini Rahmannya kita klik ya nama-namanya.
Kita buat alfanya jadi nol semua deh. Nah, ini juga semua otomatis nih di bagian teks kita buat dulu teksnya jadi nol semua. Nah, alfanya kita nol kan. Iya, gitu ya. Dan ini bagian logo sama logonya kita buat diklik dulu ya biar biar muncul alfanya. Nol, kemudian di bagian sini tombol tadi sudah, kemudian bagian background kita coba nol nonkan juga, sorry, diklik dulu backgroundnya berarti alfa kan. Nah, jadi logikanya gitu ya. Kita begitu nanti dijalankan maka dia akan membuat halaman kosong seperti ini. Nah, gitu ya. Berarti logikanya kita harus siapkan lagi sebuah layer ya. Kita siapkan layer baru namanya di sini adalah portfolio. Nah, jadi nanti begitu diklik dia akan menjalankan ke frame sini. Nah, frame berapa ini? Frame 25 ya. Kita insert keyframe aja di sini, blank keyframe. Nah, ini khusus untuk si portfolio ya. Kita kasih aja label supaya kita tahu ya. Port portfolio. Portfolio. Nah, gitu ya. Lalu kita biar ngapa? Biar biar ngerti nih. Oh, ini halaman portfolio nih yang akan dituju gitu ya. Labelnya portfolio. Maka kita coba, kita klik dulu si ini, tombol ini. Eh, dan kenapa dia jadi double? Ini kalau kita break apart, seperti sebentar dulu ya. Kita coba break apart biar dia jadi ini. Oke bisa ya, tapi nampaknya, tapi tetap bisa nih dia. Nah, betul walaupun bergeser seperti ini, tapi dia udah intinya dia kita pecah dulu ya, karena kalau nggak gitu kita nggak tahu nih. Karena dia kalau namanya motion twin pasti akan istilahnya dia jadi tidak bisa digerakkan satu-satu atau dikasih efek-efek satu. Paling solusi lain kalau nggak seperti ini tadi di privat, paling kita seperti ini. Kita Ctrl Z dulu, kan balik. Nah, kita insert keyframe di sini. Mungkin coba dulu kita insert keyframe di sini. Nah, yang di sini baru kita break apart. Ini coba kita break apart. Bisa nggak nih? Diklik sini nih, break apartnya dari sini ya. Nah, jadi ada dua objek. Tapi tetap, nah, jadi dia tidak merubah, tidak bergeser ya. Jadi solusinya itu bisa sih dipakai. Baru ini kita kasih di sini instance name btn underscore portfolio. Jadi ini adalah tombol portfolio. Nah, di dalam tombol portfolio ini kita ke code snippet, kita coba klik yang timeline navigation, kita eh, apa ini? Klik tunggu frame and play atau action ada nggak di sini? Butuh go to end stop sebenarnya. Paling ini ya, kita coba klik go to end stop ini. Nah, di sini ya. Nah, tadi kan kita sudah menandai bahwasanya ini sebelum ini yang tadi yang kita coba, kita sudah nambahkan label namanya ini ya. Nah, labelnya adalah portfolio. Ini supaya gampang, yang ini frame 5 ini kita ganti saja tanda petik ya, jangan lupa langsung aja tembak portfolio. Ini adalah label portfolio yang akan kita jangkau, kita arahkan ke situ ya. Jadi logikanya kalau diklik nanti akan seperti ini animasinya set gitu ya. Set, set gitu ya. Logikanya gitu ya. Coba kita Ctrl Enter. Jadi ketika diklik maka dia akan pergi ke halaman portfolio. Nah, gitu ya. Portfolionya karena halaman putih ya. Coba kita refresh kembali. Kita, tapi terlalu cepat banget ya. Kita coba dulu deh. Portfolionya kita kasih kotak dulu. Kotak dulu warnanya apa, kuning, stroke hilangin dulu. Coba seperti ini deh. Atau enggak backgroundnya kita kasih kuning. Coba lah ini kita. Oh ini sorry nanti. Nah ini ya masuk ya. Tapi animasinya memang nggak kelihatan nih. Kita kontrol Z dulu putih ya. Jadi di bagian sini, bagian portfolio ini
kita kasih warnanya kuning gitu. Penanda aja gitu. Kita cek dulu. Jadi kalau kita klik, nah dia pindah ya. Tapi ini kayaknya kecepatan nih. 5 ini kayaknya nggak ada gerakan sama sekali langsung pindah gitu ya. Butuh end stop atau butuh end play kayaknya. Jadi kita ganti aja nih yang di code snippet. Yang ini kita buka dulu ya atau enggak kita klik sini action. Ini kita nanti coba kita pakai go to end stop lah. Coba ya. Go to end play. Ini kan stop tadi ya. Go to end play. Coba kita mengarahkan ke situ dengan mengeplay mengeplay lagi. Dengan ngeplay bayangan. Itu end play, ini kita copy saya sorry. Oh, kita oh tadi ditumpuk langsung ya. Ini nah portfolio ya. Ini kita copy. Harusnya ini oke. Kita tanda petik dulu deh. Yang di sini kita hapus tanda petik baru paste. Nah, ini yang ini kita delete dulu ya. Kita pakai yang ini. Ctrl S. Coba kita langsung Ctrl Enter. Harusnya sekarang ngeplay sih. Coba kita lamakan deh. Mungkin ini terlalu cepat dia ini jadi nggak ada pergerakan sama sekali. Kita coba taruh di 35. Sorry, sorry. Kenapa dia nggak jalan? Bentar ya. Hmm, coba kita di sini deh. Insert keyframe 30 deh ya. Kita insert keyframe lagi. Di frame ini kita clear. Nah, gitu bisa. Logikanya sini set. Dia jalan pelan-pelan. Jadi kita geser. Coba dulu ya. Nah, namanya juga nyoba-nyoba ya. Kita cari formula yang paling tepat gitu ya. Apakah ada perubahan? Oh, tidak. Nah, dia malah langsung pergi gitu ya. Jadi, posisinya ketika sudah nyampe ke situ, karena dia tidak stop, maka dia akan ngeplay. Oke, berarti ini harusnya gini nih. Harusnya begini. Berarti tadi benar posisinya adalah kita ini action ya. Ini tetap go to and play. Go to and stop, sorry. Klik go to frame atau play a movie clip. Kita coba-coba dulu ya. Play a movie clip. Nah, ini biasanya if handle. Ini kita cari posisi. Kita coba-coba dulu. Supaya menjalankan animasinya gitu. Seharusnya sih kalau ini begitu dia pindah, maka dia akan menjalankan itu. Hmm, berarti ini yang di sini. Berarti posisi ini, nah di sini aja. Nah, gini-gini, saya mulai ketemu nih ritmenya. Ya, ini keyframe, ya. Oh, tidak masalah sih. Ini biarkan dulu dia, sebentar. Ini kita hapus dulu deh. Berarti yang posisi di sini, alfanya kita jangan nolkan deh, gitu. Alfanya jangan nol, tetap 100. Jadi kita coba Ctrl A. Alfanya kita buat nongol dulu semua. Nah, begini. Nanti kan logikanya, berarti dia akan pindah ke frame ini. Nah, yang di sini kita insert keyframe dulu berarti. Insert keyframe semua. Ini juga insert keyframe. Berarti portfolio ini kita pindahkan saja ini ke sebelah. Sorry, mana nih? Portfolio yang ini kita delete saja. Atau ini kita clear dulu. Clear keyframe. Nah, kita insert keyframe di sini. Insert keyframe. Insert keyframe. Nah, di sini kasih portfolio. Portfolio. Nah, jadi logikanya nanti ini insert keyframe lagi.
Logikanya begitu dia masuk ke portfolio, maka dia akan ngeplay movie clipnya. Set. Nah, yang di sini kita nolkan gitu loh. Nah, yang di sini alfanya kita nol. Bener nggak maksudnya? Set. Nah, nanti di sini, di bagian ini kita stop. Code-nya ini kita stop this frame. Muncul nggak? Nah, ini di frame ini ada action ya. Action kita stop. Coba, berarti ini logikanya ke portfolio kita go to and play tadi. Ini F9, klik kanan aja, klik kanan action. Di sini go to and play. Ini tadi hilang ya, karena kita hapus gitu ya. Ini kita klik dulu, berarti yang ini kita pakai yang go to and play frame. Nah, gini ya. Baru ini kita kasih eh, portfolio. FN F9 ya, coba nah benar. Kalau dia ada FN-nya berarti FN9 atau langsung di keyboard FN9. Bismillah, kita coba dulu ya. Semoga bisa bisa menjalankan perintah kita. Kalau kita klik sini, nah gitu ya. Kalau kita refresh lagi, balik lagi ya. Kalau kita klik, nah indah ya. Kita klik lagi, tik. Elah, mantap ya. Nah ini berhasil nih. Berarti nah, sekarang kita sudah punya halaman baru di sini. Nah, di sini adalah stopnya ya. Kalau dia stop di sini karena dia masih punya masing-masing apa namanya portfolio apa punya alpha masing-masing. Jadi di bagian ini kita insert keyframe atau blank keyframe. Nah, disinilah kita naruh halaman yang namanya portfolio. Nah, di halaman portfolio inilah kita akan coba. Ini kita asumsikan ya. Kalau kita Ctrl Enter, ulang-ulang terus ya, biar kelihatan. Nah, ini masuk. Ini tidak akan kemana-mana ya. Ini kan tombol yang tadi. Kalau kita klik portfolio, ya keren ya. Jadi animasinya tinggal. Sebenarnya ini animasinya tidak hanya alpha ya. Banyak sekali kamu bisa jawab. Begitu diklik, muncul ke sini. Nah, tugas kita sekarang adalah membuat desain dari tampilan ini ya. Tampilan dari portfolio kita. Tampilnya. Nah, untuk desain tampilan ini kita akan sambung kembali di tutorial berikutnya ya. Untuk sekarang cukup sekian dulu ya. Sampai di bagian animasi klik tombol portfolio. Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya bisa makin semangat nih bikin kontennya ya. Selamat mencoba dan semoga aplikasi ini nanti bisa kalian kembangkan lebih baik lagi dan bisa menjadi ya tugas atau project untuk mata kuliah multimedia. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.